berjumpa. Saat ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana peran kapital spiritual dalam sebuah organisasi. Apa yang melatar belakangi pengajaran ini? Kita tahu bahwa banyak bukan berarti semua ya, tapi cukup banyak dunia bisnis itu yang cukup kejam terhadap lingkungan. Artinya apa? Demi kepentingan ekonomi, maka lingkungan-lingkungan itu dikorbankan. Jadi karena lingkungan-lingkungan itu dikorbankan, maka manusia yang lain dan juga bahkan generasi-generasi selanjutnya itu mengalami kerugian yang besar. Misalnya apa? Tidak bisa lagi menikmati udara yang segar dan sehat karena adanya polusi udara. Misalnya yang lain lagi, limbah-limbah yang mengalir di sungai, yang mengalir di laut, itu membuat air yang kita konsumsi bukan lagi air yang sehat. Membuat ikan-ikan yang kita makan mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Atau misalnya eksploitasi tambang yang besar-besaran dan juga memberikan pencemaran kepada lingkungan. Atau kita lihat hutan-hutan yang dikonversi menjadi kebun-kebun sawit tanpa AMDAL. Kemudian pembakaran hutan yang menghasilkan asap di mana-mana. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa cukup banyak bisnis yang tidak berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Jadi cukup banyak bisnis di Indonesia dan di dunia ini tentunya yang berorientasi jangka pendek. Artinya apa? Dalam jangka pendek menghasilkan keuntungan secara ekonomi, membuat dompet kita menjadi lebih tebal. Tetapi secara jangka panjang ternyata mengalami kerugian yang jauh lebih besar yang tidak bisa dibayarkan dengan keuntungan jangka pendek yang diperoleh. Mengapa begitu? Karena lingkungan yang bisa sebetulnya memberikan keuntungan-keuntungan ekonomi dan kesejahteraan kepada kita menjadi dikorbankan, sehingga tidak ada lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dunia bisnis itu seringkali berorientasi jangka pendek saja dan mengorbankan jangka panjang yang kerugiannya jauh lebih besar, tidak terbayarkan oleh keuntungan jangka pendek. Dan kemudian seringkali mementingkan para pemegang saham saja, bukannya mementingkan kesejahteraan umat manusia pada umumnya yang hidup pada zaman sekarang dan hidup pada zaman yang akan datang. Gelapnya mata karena melihat uang yang banyak, gelapnya mata untuk mengejar keuntungan jangka pendek, itu seringkali membuat manusia dalam dunia bisnis tidak malu terhadap konsekuensi-konsekuensi jangka panjang yang akan terjadi, membuat mereka menjadi manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Memang ketika dunia ini diciptakan, Tuhan memberikan kepada manusia dunia untuk dikuasai. Dikuasai dalam hal ini artinya dipelihara dan dilestarikan, bukan ditaklukkan dan kemudian dihabiskan. Berdasarkan fenomena-fenomena inilah saudara-saudariku, maka penting sekali ditanamkan nilai-nilai spiritual di dalam hati para pelaku bisnis. Agar apa? Agar mereka bisa menyadari ketika terjadi konflik kepentingan antara ekonomi dan ekologi, antara keuntungan sesaat dan kerugian jangka panjang, mereka dapat berpikir dengan bijaksana dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, biasanya kepentingan orang itu seringkali begitu menguasai seseorang sehingga mempengaruhi keputusannya, mempengaruhi juga tindakan-tindakannya. Dan untuk bisa mengalahkan hal itu, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai spiritual yang benar. Nilai-nilai inilah yang membimbing orang untuk berpikir, membimbing orang untuk mengambil keputusan, membimbing orang untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Dengan demikian, organisasi yang ada itu berbasis nilai yang di dalamnya terkandung kekayaan. Kekayaan apa dalam hal ini? Kekayaan spiritual. Yang apabila semuanya perlahan-lahan dari hari ke hari diakumulasi akan mendapatkan keuntungan yang layak dan meningkatkan kebaikan bersama. Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat bahwa ternyata penanaman nilai-nilai spiritual itu sangat penting dalam organisasi. Karena nilai-nilai yang dihayati itulah yang membentuk dan mengubah serta mewarnai organisasi yang ada. Karena nilai-nilai itu yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang yang membuat dia bagaimana bertindak, berkeputusan, dan juga terutama bagaimana dia menjalani hidupnya dalam keseharian dia.
Ketika nilai-nilai spiritual yang ditanamkan itu mendatangkan keuntungan, meningkatkan kesejahteraan bagi orang banyak, maka nilai-nilai itu bisa kita sebut sebagai kapital spiritual. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena ini kita sadari bahwa ternyata kapital spiritual itu sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis maupun dalam dunia manajemen pada saat ini. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai spiritual itu yang akan mengarahkan kita, membuat perusahaan-perusahaan kita dapat berjalan di jalan yang benar dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai spiritual inilah juga yang akan membatasi keserakahan manusia. Karena memang dunia ini selalu cukup untuk membutuhi kebutuhan manusia, tetapi dunia tidak akan pernah cukup membutuhi keserakahan manusia. Dalam hal ini, kapital spiritual tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi organisasi saja, bagi perusahaan atau bisnis kita saja, tetapi kapital spiritual juga memberikan dampak positif bagi jiwa setiap anggota organisasi. Dia tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga melestarikan dan memelihara jiwa. Jiwa dipelihara, dalam hal ini terpelihara untuk senantiasa menghayati nilai-nilai luhur dan tidak jatuh dalam penyimpangan nilai-nilai yang tidak benar. Jadi, apabila kita memiliki sebuah organisasi, entah itu berupa perusahaan atau apapun juga, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tetapkanlah dahulu visi dan misi dari organisasi kita. Nah, untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka kita perlu mencanangkan nilai-nilai luhur apa yang perlu ditanamkan di dalam diri setiap anggota organisasi. Dan itu perlu dilakukan penanaman nilai-nilai ini secara terus-menerus, secara rutin. Nah, apabila telah tertanam nilai-nilai spiritual di dalam organisasi kita, maka akan terbentuklah budaya organisasi yang dapat membantu kita atau membantu organisasi kita untuk mencapai tujuannya. Nah, pada saat itulah kita bisa menemukan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan yang membentuk sebuah budaya organisasi itu menjadi kapital spiritual dari organisasi kita. Itulah sebabnya, sebetulnya seorang pemimpin itu perlu memiliki kecerdasan spiritual. Mengapa demikian? Karena tanpa kecerdasan spiritual akan sulit bagi seorang pemimpin untuk menetapkan nilai-nilai luhur apa yang perlu ditanamkan di dalam diri anggota organisasinya. Nah, jadi kecerdasan spiritual seorang pemimpin ini juga menjadi cikal bakal kapital spiritual dari sebuah organisasi. Kita lihat di sini betapa pentingnya peran seorang pemimpin. Pemimpin yang spiritualistis, maka dia akan dengan mudah menetapkan nilai-nilai luhur apa yang perlu ditetapkan agar organisasinya mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi yang berbasis spiritual itu merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa organisasinya ini merupakan jalan untuk dapat mengabdi Tuhan. Jadi organisasinya bukan menjadi alat untuk memenuhi keserakahan atau ambisi pribadinya. Kemudian organisasi yang berbasis spiritual ini menyadari bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat, merupakan bagian dari bumi ini, merupakan bagian dari kehidupan. Artinya apa? Organisasi ini ada dan dia merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya lewat kehadiran organisasinya, dan dia juga merasa bertanggung jawab untuk melestarikan bumi ini dengan segala sumber daya alamnya. Dan organisasi yang berbasis spiritual sungguh-sungguh menyadari bahwa kehadirannya merupakan bagian dari kehidupan, merupakan ungkapan syukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Modal spiritual akan mengubah budaya perusahaan secara dramatis dan selanjutnya akan mengubah proses bisnis secara mendasar pula yang diharapkan dapat mengubah dunia. Hal ini hendak menyatakan apabila
Ada dunia bisnis atau organisasi yang tidak berorientasi kepada kesejahteraan manusia, masyarakat pada umumnya, kelestarian bumi, dan penghargaan terhadap kehidupan, maka dibutuhkan kapital spiritual yang dapat mengubah budaya dari organisasi tersebut. Sekarang saya ingin kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian untuk menetapkan visi dan misi dari perusahaan ataupun organisasi yang telah ditetapkan. Jadi tetapkan dulu apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi kalian, atau bisnis kalian, atau perusahaan kalian, atau organisasi sosial kalian, begitu ya, sesuai kalian dapat tugas apa. Visi misinya apa ditetapkan dulu. Kemudian kalian perlu menyadari, untuk mencapai visi misi itu, perlu ada nilai-nilai spiritual yang ditanamkan di seluruh anggota organisasi, agar tujuan dapat tercapai. Nah, kemudian kalian tentukan juga nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan. Dan kemudian kalian bisa bayangkan dengan penanaman nilai-nilai seperti itu, maka budaya organisasi yang terbentuk seperti apa, sehingga tujuan dapat tercapai. Selamat berdiskusi dan jangan lupa hasil diskusinya disubmit. Semua membuat masing-masing dengan kata-katanya sendiri berdasarkan hasil diskusi kelompok.